Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1781. Li Hongtu berkata, melirik Li Dong dan melambaikan tangannya. Li Fu, kirim nyonya kembali. Ya, Li Fu menerima pesanan dan berjalan menuju Du Guxuan. Li Fu, kamu lancang. Du Guxuan berteriak dengan tajam. Apakah kamu berani menggerakkan saya untuk mencoba? Dengan saya hari ini, tidak ada yang bisa mengalahkan dan memarahi anak saya kecuali dia menginjak tubuh saya. Li Fu segera berhenti dan menatap Li Hongtu dengan sedikit malu. Bagaimanapun, Du Guxuan secara nominal adalah istri keluarga Li, dan paling-paling, dia hanya seorang bawahan. Ketika Du Guxuan mengucapkan kata-kata seperti itu, dan sikapnya sangat keras, Li Fu tidak berani membuat kesalahan. Li Hongtu tidak berbicara, tetapi menatap Li Fu. Li Fu mengerti dalam hitungan detik. Suara mendesing. Sosoknya bergerak, berlari tiba-tiba, dan dia muncul seperti hantu di sisi Du Guxuan. Ledakan. Dia menebas leher Du Guxuan dengan pisau tangan. Du Guxuan memutar matanya dan pingsan bahkan tanpa bersenandung. Seorang pria kuat seperti Li Fu dapat menangani Du Guxuan dengan sangat baik dengan satu tembakan, yang tidak akan membahayakan Du Guxuan, tetapi juga dapat membuatnya pingsan. Kirim nyonya kembali, Li Fu berkata dengan suara yang dalam. Kata-kata jatuh. Beberapa pelayan bergegas dan membantu Du Guxuan kembali ke kamar. Setelah melihat ini, wajah Li Zong menjadi pucat. Tanpa perlindungan Du Guxuan, apa yang akan dia lakukan? Penjaga keluarga Li, dia tidak bisa memerintah lagi, dan tidak mungkin. Sekarang ayahnya Li Hongtu ingin bertanya padanya, dan tidak ada yang berani membantunya. Berdebar, tanpa ragu-ragu, Li Zong berlutut dan berlutut di lantai. Dia meletakkan tangannya di tanah dan menundukkan kepalanya dengan penuh semangat. Ayah, aku salah. Aku benar-benar melakukan kesalahan ini. Beri aku istirahat. Aku tidak berani lagi. Aku tidak berani. Keluargaku malang, keluargaku malang. Ketidakberdayaan anak baptisku membuat keluarga Li kita malu. Li Hongtu menghela nafas dan menyalahkan dirinya sendiri tanpa henti. Dia tidak langsung berurusan dengan Li Zong, tetapi berjalan ke Sangguan Waner dengan ekspresi minta maaf. Waner, aku tidak mengajari Li Zong dengan baik dan membuatnya menyinggungmu. Atas nama keluarga Li, aku minta maaf padamu, maaf. Dalam kapasitasnya, sangat jarang meminta maaf kepada Sangguan Waner di depan begitu banyak orang. Paman Li, itu bukan salahmu. Bab 1782. Sangguan Waner menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Aku akan memberitahu ayahku tentang masalah ini, dan aku akan memberitahunya semua yang telah dilakukan Li Zong kepadaku di masa depan. Dia tidak bermaksud menyalahkan Li Hongtu. Karena dia tahu bahwa jika Li Hongtu tahu tentang ini, dia pasti akan menghentikan Li Zong. Dia masih menghormati Li Hongtu di dalam hatinya. Tentu saja, alasan rasa hormat itu sepenuhnya didasarkan pada wajah Li Dong. Adapun apa yang dilakukan Li Zong padanya kali ini, dia harus menggunakan kekuatan seluruh keluarga Sangguan untuk mencari keadilan sesudahnya. Li Hongtu menghela nafas dalam hatinya dan mengangguk. Dia tahu bahwa tidak mungkin bagi Sangguan Waner untuk tidak mengejar masalah ini hanya karena dia mengucapkan sepatah kata pun. Jika Li Dong tidak datang tepat waktu, diperkirakan Sangguan Waner telah dilanggar saat ini. Li Hongtu menatap Li Dong lagi. Wajah Li Dong tenang, menatapnya dengan acuh tak acuh, tanpa berbicara. Tapi matanya telah mengatakan segalanya. Bukankah Anda mengatakan Anda ingin memberi saya penjelasan? Aku menunggu. Ayo. Tatapan Li Hongtu jatuh pada Li Zong lagi, dan dia berteriak. Hah! Beberapa penjaga melangkah maju. Setelah melihat ini, wajah Li Zong berubah. Dia tahu bahwa Li Hongtu akan menghukumnya. Ayah,
Ayah, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya benar-benar tahu bahwa saya salah, Anda dapat menyelamatkan saya kali ini. Dia berjongkok di tanah dan menangis terseduh-seduh. Barang-barang bajingan. Li Hongtu menendangnya ke tanah, membenci besi karena tidak membuat baja dan berteriak. Maafkan Anda, penegakan hukum tidak ketat, dan hukum keluarga tegak. Jika Anda membuat kesalahan, bagaimana Anda bisa menaikkan ambang pintu? Ayo, hukum keluarga akan mengurus Anda. Ayah, lepaskan aku, aku benar-benar tahu aku salah, aku tahu itu salah. Li Zong bangkit dari tanah lagi, memegangi betis Li Hongtu yang menangis minta ampun. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku, aku anakmu, anakmu. 4 kata ini membuatnya takut. Karena dia tahu persis betapa menakutkannya hukum keluarga Li. Pada hari kerja, Li Zong tampan dan tidak terkendali, seperti pria yang cantik. Tapi sekarang, dia terlihat seperti anak kecil, membuat orang merasa lucu dan menyedihkan. Li Hongtu tidak tergerak, wajahnya muram, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Li Fu, menurut hukum keluarga Li saya menggertak orang lain dan menculik seorang wanita yang baik. Apa yang harus saya lakukan? Li Fu adalah penguasa besar keluarga Li dan direktur utama keluarga Li. Dia berdiri, tampak malu. Bab 1783. Bagaimanapun, Li Zong adalah putra Li Hongtu, dan dia tumbuh besar mengawasinya. Apakah itu Li Dong atau Li Zong, dia tidak ingin melihat kecelakaan. Li Fu, menurut aturan rumah keluarga Li apa yang harus saya lakukan dengan menggertak dan menculik seorang wanita yang baik? Li Hongtu berteriak lagi. Suaranya lebih serius dan lebih keras dari sebelumnya. Kembalilah ke tuan, mereka yang melakukan kesalahan di atas harus mematahkan kaki mereka dan mengusir mereka keluar dari pintu. Li Fu menjawab dengan suara membosankan. Patahkan kakinya dan keluar dari portal. Dari saudara kaya hingga pengemis liar dengan kaki cacat, ini bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuh mereka. Kesenjangan besar ini cukup membuat mereka gila, belum lagi masalah kelangsungan hidup di masa depan. Oleh karena itu, ketika Li Zong mendengar ini, wajahnya tiba-tiba panik dan hatinya sangat ketakutan. Dia mengetuk kepalanya dengan keras, kepalanya membenturkan ke tanah, memohon belas kasihan dengan keras. Tapi Li Hongtu mengatupkan giginya dan tetap tidak bergerak. Pergi, undang semua paman di klan. Li Hongtu berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, Li Fuying, berbalik dan pergi. Setelah sekitar beberapa menit, dia kembali, diikuti oleh beberapa orang tua yang siap untuk pergi. Orang-orang tua ini semua terkejut ketika mereka melihat begitu banyak orang berkumpul. Tapi segera, mereka tahu apa yang telah terjadi. Melihat ekspresi sedih dan malu Li Zong, salah satu orang tua Li tidak tahan lagi. Dia berdiri dan memohon Li Hongtu untuk membiarkan Li Zong pergi. Dan Li Hongtu memiliki wajah biru besi. Saya adalah patriark keluarga Li. Saya akan diberi penghargaan atas jasa dan hukuman bagi mereka yang telah lulus. Kelemahan akan dilakukan sesuai dengan aturan keluarga. Jika tidak, bagaimana keluarga Li dapat melanjutkan? Tapi, dia anakmu, orang tua Li berkata dengan keras. Putraku, Li Hongtu, tidak bisa melakukan hal tanpa hati nurani seperti itu. Li Hongtu membalas dengan suara yang dalam. Sama seperti, Li Zong benar-benar bukan putranya. Hongtu, Zoner hanya keras kepala. Karena dia sudah tahu bahwa dia salah, biarkan masalah ini berlalu. Ya, bukankah gadis kecil dari keluarga Sangguan ini tidak terluka? Selanjutnya, hukum keluarga Li kami adalah barang antik ratusan tahun yang lalu. Sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Sekarang adalah ilegal untuk meminta hukum keluarga untuk keluar. Apakah itu benar atau salah? Bab 1784. Beberapa tetua keluarga Li, yaitu Paman Li Hongtu dan lainnya, membujuk anak buah Li Hongtu untuk berbelas kasih. Biarkan Li Hongtu mengampuni Li Zong kali ini.
Pada saat ini, orang tua Li yang lain berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh. Rencana bagus, mengapa kita tidak menerapkan yang pertama dan menghapus yang kedua? Oke. Yang dia maksud adalah mematahkan kaki Li Zong, tapi tanpa mengeluarkannya dari keluarga Li. Dengan cara ini, Li Zong dihukum, dan dijamin bahwa dia akan terus menikmati kehidupan tuan muda keluarga Li di masa depan. Lagi pula, jika dia dikeluarkan dari keluarga Li, maka dia tidak akan bisa tinggal di Kyoto. Anda tahu, ada banyak musuh keluarga Li. Jika musuh-musuh kuat itu tahu bahwa Li Zong telah dikeluarkan dari keluarga Li, mereka pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk membunuhnya. Para tetua keluarga Li ini masih tidak ingin Li Zong diusir dari rumah. Bagaimanapun, dia adalah putra Li Hongtu. Hal ini memang karena Li Zong tidak cukup cantik. Jika dia memaksa gadis itu dari keluarga Sangguan dan berurusan dengannya, hal seperti ini tidak akan terjadi. Sangat disayangkan bahwa sekarang Li Dong menabrak pintu dan menyelamatkan Sangguan Waner. Jika masalah ini tidak diberikan penjelasan, belum lagi Li Dong tidak akan menyerah, balas dendam selanjutnya dari keluarga Sangguan akan sangat sengit. Bisa, Li Hongtu berpikir sejenak dan mengangguk. Kemudian dia berteriak keras, "Kemari, lakukan hukum keluarga." Meskipun dia marah karena Li Zong telah melakukan hal seperti itu membuat keluarga Li kehilangan muka, tetapi bagaimanapun juga Li Zong adalah putranya. Dia tidak bisa melakukan hal-hal seperti mengusir Li Zong dari rumah. Jika dia benar-benar mengusir Li Zong dari rumah, Du Guxuan tidak hanya akan bangun dengan berisik, tetapi juga untuk Du Gumo, dia tidak akan mudah untuk dijelaskan. Bagaimanapun, Li Zong masih cucu itu. Dia berkata bahwa dia akan memberi Li Dong penjelasan tentang masalah ini. Sekarang dia memotong kaki Li Zong, penjelasan ini sudah cukup. Li Fu berdiri tak bergerak. Umumnya saat ini beliau memerintahkan segala macam hal untuk persiapan pelaksanaan hukum keluarga. Ini adalah tugasnya. Namun, sekarang dia tidak berani melakukan ini sama sekali. Dia adalah pengurus rumah tangga tua dari keluarga Li, tetapi jika ketua menjalankan hukum keluarga Li Zong, ketika Du Guxuan bangun, dia tidak akan memakan dirinya sendiri hidup-hidup. Selain itu, dia melihat Li Zong tumbuh dewasa, dan Li Fu benar-benar tidak bisa melakukannya. Li Fu, aku berkata untuk menegakkan hukum keluarga. Apakah kamu lupa tugasmu? Li Hongtu mulai marah pada Li Fu. Dia tidak marah selama bertahun-tahun, dan dia benar-benar marah hari ini, tidak ada yang menyenangkan matanya. Ya Pak, Li Fu hanya bisa pada akhirnya. Bab 1785. Dia juga bisa melihat bahwa Li Hongtu akan menjadi kenyataan, dan bahkan dia tidak berani menghadapi Li Hongtu. Oleh karena itu, di bawah arogansi Li Fu, persiapan untuk menerapkan hukum keluarga dengan cepat selesai. Dalam pandangan penuh, Li Zong diikat ke kotak kayu, dengan anggota tubuhnya terpisah dan masing-masing diikat dengan tali. Jenazahnya ditaruh dalam sebuah gubuk besar untuk memudahkan pelaksanaan hukum keluarga untuk sementara waktu. Ratapan Li Zong menjadi semakin kuat, dan suaranya menjadi serak. Namun, semakin kali ini, semakin dia takut, semakin keras dia berteriak, semakin dia ingin keras, semakin sedikit dia bisa mengeluarkan suara. Dia sepertinya tidak berteriak, lebih seperti dia berteriak. Li Zong, yang biasanya berpakaian bagus dan tak terkalahkan, telah jatuh ke dalam situasi tragis ini, yang benar-benar memalukan. Li Hongtu bahkan tidak memandangnya, melihat sekeliling semua orang, dan berkata dengan keras. Putra tidak berbakti Li Zong menggertak orang lain, menculik wanita baik, dan berusaha melanggar. Tindakan seperti itu membuat marah antara manusia dan dewa. Binatang seperti itu lebih rendah daripada surga. Perilakunya melanggar hukum keluarga-keluarga Li, dan kakinya harus dipotong. Saya harap keturunan keluarga Li dapat menganggap ini sebagai peringatan, saudara-saudara dan upaya bersama, untuk mempromosikan ambang pintu keluarga Li saya. Setelah Li Hongtu selesai berbicara,
dia melambaikan tangannya yang besar, metode ahli. Kata-kata jatuh. Tidak ada yang berbicara, diam dan diam. Tidak ada yang berani melakukannya. Aku berkata, metode ahli. Li Hongtu berteriak lagi. Namun, tidak ada yang berani melakukannya. Siapa yang berani menyerang dengan tongkat dan mematahkan kaki Li Zong? Bajingan. Li Hongtu berteriak marah, matanya merah darah karena marah, seperti binatang yang terluka. Tubuhnya sepertinya mengandung energi tak terbatas, yang membuat semua orang yang hadir merasa sangat tertekan. Saya melihat bahwa dia tiba-tiba berbalik, bergegas ke seorang pria berambut pendek, dan menamparkan wajahnya dengan tamparan. Aku bilang ahli hukum, apakah kamu tuli? Pria ini memegang tongkat kayu di tangannya, dia ahlinya. Namun, bahkan jika dia ditampar oleh Li Hongtu, dia masih berdiri di sana dengan kepala tertunduk, takut untuk bergerak. Setelah melihat ini, Li Hongtu mengambil tongkat di tangannya dan mencibir. Kamu tidak berani melakukannya, kan? Tidak apa-apa, aku akan datang. Setelah selesai berbicara, dia mengambil tongkat dan memukul kaki kiri Li Zong yang terikat dengan tongkat. Ledakan. Meskipun tongkat itu keras, itu tidak bisa mematahkan tulang kaki Li Zong. Namun, meski begitu, rasa sakit seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Li Zong. Tubuhnya langsung berkedut, dan dia berteriak keras lagi, wajahnya berubah kesakitan. Tapi kali ini, tenggorokannya yang sudah serak, suara yang dia teriakkan lagi, menjadi jauh lebih keras dan lebih tajam. Tolong, tolong, ayah, tolong jangan berkelahi, jangan. Aku tahu itu salah, aku tahu itu salah. Li Zong terus memohon belas kasihan. Bab 1786. Pada saat ini, ketakutan di hatinya tampak meluap dari hatinya. Dia tahu bahwa Li Hongtu benar-benar ingin mematahkan kakinya. Dia adalah tuan muda dari keluarga Li, dan saudara yang paling terhormat dari keluarga terkaya di Kyoto. Jika orang seperti dia terganggu, dia benar-benar tidak berguna. Dia tidak ingin menjadi sampah. Aku membiarkanmu memanggil bantuan. Li Hongtu memukulnya lagi dengan tongkat. Pelanggaran hukum, orang sepertimu, kamu tidak dapat mengingat jika kamu tidak memberikan pelajaran. Apa? Li Zong berteriak lagi. Dua tongkat berturut-turut gagal mematahkan kaki Li Zong, dan Li Hongtu semakin marah. Dia berjalan ke sisi Li Zong, pertama membidik target dari sini dan mengangkat tongkatnya lagi. Melihat penampilan menyedihkan Li Zong, Sang Guan Waner, yang menonton dari samping, tidak tahan. Dia secara tidak sadar ingin berbicara. Namun, Li Dong menarik pergelangan tangannya dan menggelengkan kepalanya padanya. Dibandingkan dengan ekspresi Sang Guan Waner yang tak henti-hentinya, ekspresi Li Dong tetap tenang sepanjang waktu. Dia tidak bersimpati dengan Li Zong sama sekali. Karena ini adalah hukuman yang pantas diterima pihak lain. Bolehkah saya bertanya, jika bukan karena Li Dong tiba tepat waktu, apa yang akan terjadi jika Lin Yurou dan Sang Guan Waner diculik oleh gangster? Ini saja membuat Li Dong berharap dia akan membunuh Li Zong. Masih kalimat yang sama, selama ada yang berani menyerang Lin Yurou dan berani menyakitinya, bahkan jika itu adalah Raja Surga, Li Dong tidak akan membiarkannya pergi. Dalam hati Li Dong, rambut Lin Yurou jauh lebih penting daripada Li Zong. Alasan mengapa dia setuju dengan Li Hongtu kali ini dan membiarkan dia berurusan dengan Li Zong sudah dianggap sebagai wajah. Jika tidak, begitu Li Dong bergerak, itu tidak sesederhana mematahkan tulang. Dia akan membiarkan kaki Li Zong dan semua tulang di dalamnya hancur menjadi ampas. Sang Guan Waner melihat tatapan Li Dong, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa, dan berdiri di sana untuk tetap diam. Dia juga mengerti bahwa jika dia membuka mulut ini, dia tidak hanya tidak dapat meminta keadilan, tetapi ketika masalah ini menyebar, orang lain akan menertawakan Sang Guan Waner dan keluarga sangguannya. Alasan terpenting adalah jika Li Dong tidak membiarkannya berhenti, maka dia akan mendengarkan Li Dong. Seorang tetua dari keluarga Li tidak tahan lagi.
Dia bergegas dan meraih tangan Li Hongtu. Rencana yang bagus, cukup. Jika kamu terus bertarung, itu benar-benar akan sia-sia. Paman San, lepaskan aku. Li Hongtu berkata dengan dingin. Rencana besar. Melihat paman ketiga ini keluar untuk membujuk, orang lain juga berdiri dan memulai putaran persuasi baru. Ya, Hongtu, itu sudah cukup. Biarkan Zoner menyerah kali ini, dia telah mempelajari pelajarannya. Lihatlah Zoner, apakah kamu benar-benar tega mematahkan kakinya? Dia adalah putramu. Bab 1787. Zoner, ayolah, kamu segera minta maaf kepada ayahmu, mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah berani lagi. Bagaimana dengan ini? Kirim Zoner jauh. Bukankah keluarga kita melakukan bisnis di negara-negara barat? Kirim dia dan biarkan dia tidak kembali. Dihadapkan dengan bujukan orang-orang ini, wajah Li Hongtu menjadi semakin jelek. Jika memungkinkan, dia tentu tidak ingin mematahkan kaki Li Zong. Tapi tidak mungkin, dia harus melakukan ini. Dia harus memberikan penjelasan kepada Sangguan Waner, memberikan penjelasan kepada keluarga Sangguan, dan terlebih lagi, memberikan penjelasan kepada Li Dong. Memilih di antara kedua putranya, tidak ada keraguan bahwa dia akan memilih untuk berdiri di pihak Li Dong. Apa yang terjadi saat itu telah membuatnya menyesal selama lebih dari 10 tahun, dan sekarang biarkan dia membuat pilihan, dia tidak akan pernah mengecewakan Li Dong lagi. Dia ingin memberitahu Li Dong bahwa ini adalah posisinya dan ini adalah pilihannya. Pergi. Li Hongtu mendorong paman ketiga pergi dan berteriak keras. Putra pemberontak ini tidak akan membiarkan dia melakukan hal seperti itu. Jika kamu membiarkan dia pergi kali ini, junior keluarga Li lainnya akan membuat kesalahan di masa depan. Haruskah kita mentolerirnya juga? Dengan cara ini, gaya keluarga Li kita akan hancur di tanganku. Aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Setelah berbicara, dia mengangkat tongkat itu lagi dan memukulkannya ke arah sendi lutut Li Zong. Klik. Tongkat kayu di tangan Li Hongtu kokoh, yang sudah berat, dan kali ini Li Hongtu sengaja membidik posisinya. Jadi ketika tongkat itu jatuh, tulang kaki Li Zong langsung patah. Kakinya patah. Tubuh Li Zong berkedut lagi. Pupil matanya melotot, mulutnya terbuka lebar dan berteriak, rasa sakitnya hampir membuatnya pingsan. Mendengar suara patah tulang ini, anggota keluarga Li lainnya di ruangan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak dengan tubuh mereka, dan jantung mereka sepertinya berhenti berdetak. Li Hongtu pembunuh, dia benar-benar kesal. Hanya saja semua orang tidak bisa mengerti. Semuanya telah terjadi, wajah dan lapisan Li Hongtu hilang, jadi apakah dia harus membunuh putranya? Bahkan jika hukum keluarga diterapkan hari ini, lalu bagaimana? Bisakah Anda berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Apa yang bisa diselamatkan? Tentu saja, jika orang-orang ini tahu bahwa Li Dong adalah tuan muda dari keluarga Li saat itu, dan orang yang menjadi anak terlantar dari keluarga kaya Li saat itu, mereka mungkin tidak akan berpikir begitu. Li Hongtu tidak berhenti, ekspresinya dingin, dan dia pergi ke sisi lain untuk mematahkan kaki keduanya. Pada saat ini, tangisan tajam datang. Berhenti. Semua orang terkejut, mengikuti suara itu dan melihat sosok anggun berlari keluar dari halaman belakang. Itu Du Guxuan yang tersingkir oleh Li Fu sebelumnya. Dia benar-benar bangun dalam waktu yang singkat. Bab 1788. Melihat Du Guxuan datang, Li Hongtu mengerutkan kening dan mau tidak mau menatap Li Fu. Dengan kekuatan Li Fu, dia mengejutkan Du Guxuan, dia tidak bisa bangun dalam waktu sesingkat itu. Dalam hal ini, Li Fu juga bingung. Dia juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pada prinsipnya, Du Guxuan harus tidur setidaknya selama beberapa jam. Namun, mereka tidak tahu bahwa alasan mengapa Du Guxuan bangun begitu cepat adalah karena Li Zong. Dia sangat khawatir putranya akan terluka, jadi dia bangun pagi-pagi. Begitu saya bangun, saya langsung berlari.
Duguk Xuan berlari dan melihat kaki Li Zong yang patah, wajahnya yang cantik pucat. Zoner, Zoner saya, bagaimana kabarmu? Dia gemetar dengan tubuh yang halus, air mata mengalir di matanya. Putra kesayangannya, yang enggan dia pukul dan tegur, kini kakinya patah. Bu, aku sakit. Ketika Li Zong melihat Duguk Xuan datang, dia langsung memasang tampang tragis, memenangkan simpati. Li Hongtu, apa yang akan kamu lakukan? Dia adalah putramu, bagaimana kamu bisa rela menyerahkan tangan seperti itu? Kamu sangat kejam. Dugu Xuan tiba-tiba berbalik, menatap Li Hongtu, dan berteriak dengan tajam. Wajah Li Hongtu tenang. Ayo, bawa nyonya kembali. Ketika kata-kata itu jatuh, beberapa penjaga segera melangkah maju. Jangan sentuh saya. Dugu Xuan berteriak, dia menatap Li Hongtu. Bahkan jika Zoner melakukan sesuatu yang salah, dia adalah putramu, mengapa kamu rela memukulinya seperti ini? Li Hongtu, kamu masih bukan manusia. Apa yang dia lakukan? Kamu tahu di dalam hatimu bahwa perilakunya tidak sebaik binatang buas. Dia telah melanggar peraturan rumah keluarga Liku. Li Hongtu berkata dengan sungguh-sungguh. Jika masalah ini tidak ditangani, gaya keluarga Li saya, bukankah itu akan dihancurkan olehnya? Duguk Xuan berhenti berbicara. Dia melihat bahwa Li Hongtu bertekad untuk menerapkan hukum keluarga. Mungkin karena aturan rumah, tapi lebih sering karena Li Dong, anak perempuan itu. Selain itu, Li Hongtu saat ini berada di puncak kemarahan, dan apapun yang dia katakan tidak berguna. Itu bahkan membuat Li Hongtu marah dan menyebabkan Li Zong lebih terluka. Zonger, cepat, minta maaf kepada ayahmu dan mohon dia untuk tidak bertarung lagi. Duguk Xuan dengan cepat berkata kepada Li Zong. Bu, itu tidak berguna, aku mohon padanya, itu tidak berguna. Li Zong menangis sedih. Bab 1789. Dia sama sekali tidak memperlakukanku sebagai anak. Seperti yang dia katakan, dia tidak tahu dari mana keberanian itu berasal, memelototi Li Hongtu. Ayo, kamu telah memotong salah satu kakiku, itu tidak buruk untuk yang lain, ayo, potong kakiku yang lain. Terjebak, ketika kata-kata itu jatuh, Li Zong menerima tamparan di wajahnya. Itu dimainkan oleh Duguk Xuan. Li Zong tercengang, dia menatap Duguk Xuan tidak percaya. Sejak kecil, Dugu Xuan bahkan belum pernah memukulinya, dan bahkan tidak pernah memarahinya sekalipun. Tapi sekarang, di depan begitu banyak orang, Dugu Xuan memukulnya. Li Zong, kenapa kamu gila? Teruslah memohon pada ayahmu untuk tidak memukulmu, dan mohon dia untuk memaafkanmu, cepatlah. Dugu Xuan meraung keras. Kemudian, dia menamparkan Li Zong lagi. Li Zong tidak mendengarkannya, tapi tidak bergerak, menatap Dugu Xuan, matanya seperti darah. Biarkan kamu meminta maaf, dan memohon ayahmu untuk memaafkanmu, pernahkah kamu mendengar? Dugu Xuan berteriak lagi. Kau memukulku. Ekspresi Li Zong tiba-tiba menjadi gila. Kau memukulku. Kau memukulku. Bahkan jika Li Hongtu memotong kakinya, dia tidak terlalu gila, dan dia tidak kehilangan akal sehatnya. Tapi sekarang, dua tamparan Duguk Xuan langsung membuatnya gila. Kehilangan alasan. Ketakutan itu hilang begitu saja, dan digantikan oleh kemarahan dan kegilaan. Keluar, keluar dari sini, aku tidak ingin kamu mengendalikanku, keluar dariku. Li Zong meraung dan meraung. Duguk Xuan terkejut. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia tercengang. Benar-benar bingung. Raungan Li Zong dan kegilaan Li Zong membuatnya sulit menerima semua ini. Ini adalah putranya, alasan dia memukulinya adalah untuk kebaikannya sendiri, karena dia tidak ingin dia terluka, karena dia tidak ingin dia menjadi cacat. Namun, dia tidak hanya tidak menghargainya, tetapi juga meneriaki dirinya sendiri seperti ini. Sejujurnya, ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan akan terjadi. Cukup. Kalian semua sudah cukup. Bab 1790. Li Zong meraung,
melampiaskan kemarahan di hatinya sepenuhnya. Dia memelototi Li Hongtu, terutama kamu, sejak kecil, selama aku melakukan sesuatu yang salah, kamu selalu memarahiku dan memukuliku, dan aku bilang, aku sudah dewasa, aku bukan anak kecil, tidakkah kamu ingin menerapkan hukum keluarga untuk bersih-bersih? Naik pintu, ayo, ayo, aku masih punya kaki, potong juga, wajah. Du Guxuan berubah lagi, dia menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak, tidak, Hongtu, aku mohon, jangan berkelahi, lepaskan dia kali ini, dia bahkan langsung berlutut. Di depan begitu banyak orang, dia berlutut ke arah Li Hongtu. Dan Li Hongtu memejamkan matanya kesakitan. Biarkan dia pergi, jika memungkinkan, dia juga akan menyukainya. Tapi hari ini, perlu untuk memberikan penjelasan kepada keluarga Sangguan dan Li Dong. Kalau tidak, seberapa mengerikan Li Dong yang menjadi gila. Pada saat itu, saya khawatir lebih banyak orang di keluarga Li akan menderita. Dia adalah kepala keluarga Li dan harus diperlakukan dengan adil. Melihat keheningan Li Hongtu, Du Guxuan bahkan mulai bersujud. Hongtu, jangan, sungguh jangan, dia anakmu, aku bersujud padamu, biarkan dia pergi. Dia masih sangat muda, dia tidak bisa melepaskannya begitu saja. Meskipun Du Guxuan setengah baya, dia sangat terawat, kulitnya sangat halus, dan dia menggosok ringan dengan batu tulis, dan ada darah mengalir keluar dari dahinya. Beberapa koltau berturut-turut, itu mengerikan dan mengerikan. Jangan memohon padanya, biarkan dia datang. Li Zong meraung marah. Saya tidak tahu apakah dua tamparan Du Guxuan merangsangnya, atau karena alasan lain, sekarang dia telah melupakan ketakutannya. Dia hanya ingin melampiaskan kemarahan di hatinya, bahkan jika kaki lainnya benar-benar terganggu oleh Li Hongtu, dia tidak takut. Kamu tidak pernah menganggapku sebagai putramu sejak aku masih kecil. Di hatimu, hanya ada spesies liar kecil itu. Mengapa, sekarang untuknya, kamu akhirnya tidak bisa tidak memulai denganku? Li Hongtu, kamu adalah yang terbaik hari ini. Untuk membunuhku, jika tidak. Jatuhnya kalimat ini benar-benar membuat Li Hongtu marah. Oke, aku seperti yang kamu inginkan. Nizi, kamu Nizi. Li Hongtu tampak marah. Dia mengangkat tongkat itu lagi, membidik lutut Li Zong yang lain, dan menghancurkannya dengan seluruh kekuatannya. Tindakannya sangat mendadak, dan bahkan Du Guxuan tidak bereaksi. Ketika dia bereaksi, tongkat itu mengenai lutut Li Zong. Kel 1K. Terdengar lagi suara patah tulang. Tubuh Li Zong berkedut lagi, dan kakinya yang lain juga terputus. Semua orang di keluarga Li, banyak wanita yang datang untuk melihat kegembiraan tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata dan tidak tahan untuk melihat lagi. Orang lain, termasuk banyak penjaga, juga menundukkan kepala. Bagaimanapun, Li Zong adalah tuan muda tertua dari keluarga Li, dan statusnya jauh lebih terhormat daripada mereka, tetapi sekarang kaki mereka dipatahkan oleh Li Hongtu, yang membuat mereka merasa sedih. Bab 1791. Namun, orang yang paling menyedihkan adalah Du Guxuan. Untuk menyelamatkan putranya, dia tidak ragu untuk berlutut di depan Li Hongtu di depan begitu banyak orang dan bersujud padanya. Kepalanya babak belur. Air mata bercampur darah di wajahnya, dan wajahnya yang halus dan lembut menjadi kotor. Zonger, Zonger. Du Guxuan sudah terlambat untuk berdiri dan memanjat dari tanah ke Li Zong. Zonger, bagaimana kabarmu? Kamu harus mengatakan sesuatu, aku akan mencarikan dokter untukmu. Fisik Li Zong masih bagus, dan pikirannya sangat tangguh saat ini. Sekarang meskipun kakinya patah, rasa sakit yang tak berujung menghantam otaknya, tetapi pada saat ini, dia tidak berteriak, tetapi menggertakkan giginya dan melawan. Giginya hampir hancur, dan mulutnya penuh darah. Tangannya diikat dan kakinya patah, jadi hanya lehernya yang bisa bergerak. Dia mengangkat kepalanya dengan keras, matanya berkaca-kaca, matanya merah, dia menatap Li Hongtu dengan ekspresi muram, dan meraung. Ayo,
bunuh aku, kamu bunuh aku. Bunuh aku. Dengan tangisan, kesedihan, keputusasaan, rasa sakit hingga ke tulang. Kakinya patah, dan bahkan jika dia sembuh, dia akan lumpuh. Ini bahkan lebih tidak nyaman baginya, tuan muda yang sombong dan sombong, daripada membunuhnya. Sekarang dia hanya ingin dipukuli sampai mati oleh Li Hongtu. Tidak, Zoner, kamu tidak bisa mati, aku ingin kamu hidup. Duguksuan buru-buru menjabat tangannya dan menghibur. Kamu harus ingat, selama kamu masih hidup, maka kamu akan memiliki kesempatan untuk menghapus rasa malu hari ini. Ketika dia mengatakan ini, dia melirik Li Hongtu dengan mata pahit. Kemudian, tatapannya bergeser, dan akhirnya jatuh pada tubuh Li Dong, matanya sangat kesal, seperti ular yang indah. Menurutnya, Li Hongtu kejam dan bertanggung jawab atas nasib Li Zongtu saat ini. Namun, dia lebih percaya bahwa insiden ini disebabkan oleh Li Dong. Jika bukan karena dia, kaki Li Zong tidak akan patah sama sekali, dan tidak akan pernah jatuh ke tingkat sekarang. Bunuh aku, bunuh aku. Li Zong sepertinya belum mendengar kata-kata Duguksuan, bagaimanapun juga, dia masih meraung keras. Kakinya patah dan dia sekarang menjadi orang yang tidak berguna. Bagaimana ini bisa diterima oleh orang yang sombong? Hidup itu membosankan, hanya untuk mati. Ayo, bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan, tidakkah kamu berani? Apakah kamu tidak berani? Haha, tidakkah kamu ingin membunuhku? Bukankah kamu terus mengatakan bahwa kamu ingin menegakkan hukum keluarga? Ayo, bunuh aku, dan kamu bisa membiarkan Xiao Yejing itu kembali dan mewarisi bisnis keluargamu. Bab 1792. Dalam hal ini, itu jatuh di telinga Li Hongtu, membuatnya merasa seperti pisau. Bagaimana dia bisa tega membunuh Li Zong? Menghentikan kakinya saja sekarang membuat Li Hongtu merasa tidak nyaman. Bahkan jika dia berada di pihak Li Dong dan ingin memberikan penjelasan kepada Li Dong, bagaimanapun juga Li Zong adalah putranya. Menghentikan kaki Li Zong dan mengubahnya menjadi orang yang tidak berguna, Duguksuan kesakitan, tapi mengapa Li Hongtu kesakitan? Dia menutup matanya, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Ada apa? Kamu tidak berani memukuliku sampai mati, kamu tidak berani, hahaha. Li Zong berteriak lebih keras, suaranya menjadi serak. Hal terakhir yang keluar adalah lolongan kesedihannya. Melihat penampilan Li Zong, Duguksuan merasa semakin patah hati. Kebenciannya pada Li Dong bahkan lebih dalam. Dia menatap Li Dong, wajahnya kesal dan asli. Melihatnya seperti ini, apakah kamu puas? Ini membuat Li Dong merasa sedikit lucu. Apa yang dikatakan ini, tampaknya mereka adalah korban, tetapi mereka telah menjadi orang jahat. Namun, mereka lupa bahwa jika bukan untuk terakhir kalinya mereka membuat langkah tepat waktu, seberapa menyedihkan Lin Yuro akan mengikuti akhir Sangguan Waner. Dan kali ini, jika dia tidak tiba tepat waktu, seperti apa Sangguan Waner dan Lin Yue akan berakhir? Tidak buruk, Li Dong berkata dengan ringan, patah kakinya, itu tawar-menawar untuknya, kamu harus bersyukur bahwa bukan aku yang menembaknya, matanya acuh tak acuh. Dan, membawa paksaan dari yang super kuat, itu diselimuti ke arah Duguksuan. Tatapan seperti itu terlalu dingin, yang secara langsung membuat hati Duguksuan bergetar. Tidak mungkin, tidak peduli seberapa baik dia hanya orang biasa, dan dia tidak tahan melihat Li Dong sama sekali. Akibatnya, dia terpaksa menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Li Dong, sentuhan ketakutan muncul di hatinya. Itu seperti, seolah-olah Li Dong akan bergegas untuk membunuhnya saat berikutnya. Oke, pertunjukan yang bagus sudah berakhir, Xiao Dao, ayo pergi. Li Dong bertepuk tangan dan berkata ringan. Ya Pak. Chen Xiao Dao mengangguk, dan berjalan untuk memeluk Lin Yue dengan malas, mengikuti Li Dong, dan berjalan di luar pintu rumah Li. Meskipun Sangguan Waner ketakutan, dia tidak terluka, jadi tidak ada masalah untuk berjalan dengan normal. Dia mengikuti sisi Li Dong,
melihat profil tebasannya, hatinya sangat stabil. Bab 1793. Tampaknya selama pria itu ada, bahkan jika langit runtuh, dia tidak akan takut. Sayangnya, pria ini, wanita yang melayani di sisinya, bukanlah dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Li yang berani menghentikan Li Dong. Penjaga keluarga Li itu bahkan tidak berani menatap Li Dong. Tidak mungkin, kekuatan yang ditunjukkan Li Dong dan Chen Xiaodao sebelumnya terlalu kuat. Selain itu, bahkan Li Fu di sebelah Li Hongtu, yang dikenal sebagai master paling kuat di Tiongkok, tidak berdiri untuk menghentikan mereka. Apa nilainya? Di bawah tatapan semua orang, Li Dong dan yang lainnya berjalan keluar dari gerbang keluarga Li dan perlahan menghilang dari pandangan mereka. Dan Li Hongtu, wajahnya tenang. Setelah melihat Li Dong pergi, dia melirik Li Zong dan Du Guxuan dengan ringan, mendengus dingin, dan berjalan pergi. Sejujurnya, perilaku Li Zong hari ini sangat mengecewakannya. Menculik Lin Yurou, menculik Sangguan Waner, berapa banyak air di kepala untuk melakukan hal-hal seperti ini. Bahkan seorang super kaya seperti keluarga Li yang tiba-tiba menyinggung keluarga Sangguan dan Li Dong, dewa perang, tidak mampu membelinya. Konsekuensinya terlalu serius. Meskipun gangguan pada kaki Li Zong membuat Li Hongtu merasa tidak nyaman, dia tahu betul bahwa ini adalah hasil terbaik. Seperti yang dikatakan Li Dong, untungnya bukan Li Dong yang melakukannya sendiri. Jika dia melakukannya, aku khawatir Li Zong akan lebih dari sekadar mematahkan kakinya dengan tongkat kayu. Biarkan Li Dong datang untuk menyela tulang kaki Li Zong. Saya khawatir itu akan benar-benar hancur. Dalam hal ini, saya khawatir tidak ada obatnya. Tapi sekarang berbeda, Li Hongtu menyela dengan tongkat kayu, obat modern masih bisa disembuhkan. Meskipun akan ada beberapa kecacatan, itu adalah hasil terbaik. Lebih baik daripada membiarkan Li Zong berbaring di tempat tidur dan kursi roda selama sisa hidupnya. Oke. Dokter, di mana dokternya? Segera panggil dokter. Du Guxuan akhirnya pulih dari ketakutan di mata Li Dong, dan buru-buru berteriak. Saat suaranya jatuh, penjaga dan pelayan keluarga Li akhirnya bereaksi. Mereka dengan cepat mengelilingi masa lalu. Setelah masuk ke dalam mobil, Li Dong ingin Sangguan Waner dan Lin Yue pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Namun, Sangguan Waner menolak untuk pergi, dan meminta Li Dong untuk mengirim mereka kembali ke rumah Sangguan. Li Dong melihat bahwa dia tidak dalam masalah serius, dan memeriksa nadi Lin Yue lagi, dan menemukan bahwa dia tidak dalam masalah serius, jadi dia menghormati keputusannya dan mengirimnya kembali ke Sangguan. Ada alasan lain untuk setuju. Itu karena keluarga Sangguan juga memiliki dokter pribadinya sendiri. Sangguan Waner adalah wanita tertua dari keluarga Sangguan, dan dia mengendalikan seluruh kelompok Sangguan. Keluarga Sangguan pasti menugaskannya seorang dokter pribadi. Dalam perjalanan pulang, Sangguan Waner melihat profil Li Dong dan mau tidak mau berkata, "Li Dong, terima kasih kali ini karena membiarkanmu mengambil risiko menyelamatkan." Bab 1794. Jika bukan karena kamu muncul, aku tidak tahu apa konsekuensinya. Dia dan Lin Yue diculik ke Villa Li Zong. Untungnya, Li Dong tiba tepat waktu. Jika tidak, mereka pasti akan disiksa dan dipermalukan. Sama-sama, aku akan menyimpannya dengan orang lain. Suara Li Dong santai dan otentik. Selanjutnya, alasan mengapa Li Zong mengambil risiko untuk melakukan hal seperti itu adalah bagian dari alasanku. Itu bisa dianggap karena aku, dan tentu saja itu harus dihancurkan karena aku. Sangguan Waner mengangkat alisnya, sedikit marah dan Li Dong sangat lucu. Tidak peduli apa, aku selalu harus berterima kasih, bagaimana kamu ingin aku kembali? Dia sangat tahu bahwa dalam hidupnya, seharusnya tidak mungkin untuk bersaing dengan wanita itu. Namun, jika dia ingin menarik garis yang jelas antara dia dan Li Dong dalam kehidupan ini, dia benar-benar tidak mau dan tidak mau. Setelah kejadian ini, Sangguan Waner memikirkannya.
Dalam hidupnya, dia tidak akan menikah. Selama dia bisa sering melihat Li Dong atau menjadi kekasihnya, dia bersedia. Tentu saja, ini hanya pikirannya sendiri, bahkan jika dia ingin menjadi kekasih Li Dong, dia harus rela melakukannya. Tidak dibutuhkan. Li Dong menggelengkan kepalanya, ini hanya masalah mengangkat tanganmu, jangan khawatir. Oke, jangan bicarakan itu, aku sedikit mengantuk, ayo tidur dulu. Setelah berbicara, dia menutup matanya, dan tak lama kemudian terdengar suara mendesing. Sangguan Waner terkejut sejenak, lalu menggigit bibir merahnya dengan ringan, dasar bajingan. Dia merasa sedikit gatal, dan ingin naik dan mencubit wajah Li Dong. Chen Xiaodao, yang mengemudikan mobil, melihat pemandangan ini dari kaca spion, dan dengan cepat berbalik darinya, menatap lurus ke depan, seolah-olah dia tidak melihat atau mendengar. Hanya saja di dalam hati Chen Xiaodao, kekaguman terhadap Li Dong sudah seperti sungai yang bergelombang. Layak menjadi kakak tertua. Tidak hanya dia menikahi seorang wanita yang sangat berbudi luhur dan cantik seperti saudara iparnya, dan bahkan seorang wanita yang kuat seperti Sangguan Waner, dia juga setia padanya. Dan saya sendiri, bahkan kulit putih kecil pun hampir tidak bisa mengatasinya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tampaknya ketika ada kesempatan, saya akan menemukan kakak tertua saya untuk belajar darinya. Chen Xiaodao berpikir diam-diam di dalam hatinya. Tak lama, mobil melaju ke pintu rumah Sangguan. Di pintu, selain penjaga yang menjaga pintu, Sangguan Fei berdiri di sana untuk menyambutnya. Tampaknya dia sudah menduga bahwa Li Dong akan menyelamatkan Sangguan Waner. Ketika mobil berhenti, Li Dong membuka matanya. Sangguan Waner menatapnya, menggigit bibir merahnya, matanya sedikit rumit. Bab 1795. Karena dia tidak bisa melihat, Li Dong keluar dari mobil dan membantu Sangguan Waner membuka pintu mobil. Pada saat yang sama, Sangguan Fei menyambutnya. Waner, kamu baik-baik saja. Sangguan Fei memandang Sangguan Waner dengan prihatin. Sejak dia tahu bahwa Sangguan Waner telah diculik, dia dalam keadaan khawatir. Sekarang Sangguan Waner kembali dengan selamat, dia akhirnya lega. Namun, ekspresinya berubah ketika dia melihat ketidaksadaran Lin Yue. Dia dengan cepat memanggil beberapa penjaga dan memeluk Lin Yue. Saya baik-baik saja. Sangguan Waner menggelengkan kepalanya. Mungkin karena Li Dong menyelamatkannya kali ini dan memberinya waktu untuk bergaul dengan Li Dong, suasana hatinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Li Dong memperingatkannya terakhir kali dan membuatnya menangis selama beberapa hari. Sekarang dia telah menemukan beberapa hal, dan seluruh jiwa orang itu telah mengalami perubahan yang luar biasa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sangguan Fei mengangguk, lalu berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, kali ini, keluarga Li telah melakukan terlalu banyak. Kakak pasti akan membantumu membalas dendam. Tidak dibutuhkan. Sangguan Waner menggelengkan kepalanya. Li Zong telah menerima hukuman yang pantas dia terima. Kakinya patah dan dia menjadi tidak berguna. Mendengar ini, Sangguan Fei tidak bisa menahan nafas. Dia menatap Li Dong tanpa sadar dengan ekspresi terkejut. Sangguan Fei tahu bahwa Li Dong pasti akan menyelamatkan Sangguan Waner dari keluarga Li, tapi dia tidak pernah memikirkannya, selain menyelamatkan Sangguan Waner, apakah Li Dong berani lancang dalam keluarga Li. Sekarang dia tidak hanya menyelamatkan Waner, tetapi juga memotong kaki Li Zong. Anda tahu, ada rumah Li. Raksasa No. 1 China. Tuan di dalam seperti awan. Bahkan keluarga Sangguan mereka tidak akan berani menerobos masuk, apalagi mematahkan kaki Li Zong. Namun, Li Dong melakukannya. Apakah ini kekuatan God of War? Ini terlalu menakutkan. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari betapa bergunanya pembangkit tenaga listrik top. Bahkan raksasa super ini tidak bisa menghentikan keberadaan seperti itu sama sekali. Terlalu kuat. Akan sangat bagus jika Waner bisa menikahi Li Dong.
Setelah keluarga Sangguan memiliki orang yang sangat kuat untuk bergabung, itu pasti hal yang pasti untuk menggantikan keluarga Li di masa depan. Sayang sekali, Li Dong, terima kasih. Bab 1796. Sangguan Fei akhirnya mengucapkan terima kasih dengan tulus. Tidak peduli apa, Li Dong menyelamatkan saudara perempuannya kali ini, terima kasih dengan tulus. Angkat tanganmu. Li Dong menggelengkan kepalanya, lalu dia menatap Sangguan Waner. Nah, sekarang kamu sudah sampai di rumah dengan selamat, lalu aku pergi. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju mobil. Li Dong. Melihat Li Dong pergi, Sangguan Waner tanpa sadar memanggil. Apakah ada yang lain? Li Dong berhenti, berbalik, dan bertanya. Terima kasih telah menyelamatkanku. Mengapa kamu tidak masuk dan duduk dan minum teh? Sangguan Waner berkata dengan lembut. Tidak dibutuhkan. Li Dong menggelengkan kepalanya dan menolak secara langsung. Kamu istirahat yang baik, aku pergi. Setelah berbicara, dia langsung masuk ke mobil. Chen Xiaodao menyalakan mobil, dan dengan cepat pergi. Sampai mobil itu tidak lagi terlihat, Sangguan Waner masih melihat ke arah itu dengan bodoh, seolah tersesat. Melihat penampilan Sangguan Waner, Sangguan Fei di sebelahnya tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Sejujurnya, di dalam hatinya, dia masih merasa sangat tidak berharga bagi Sangguan Waner. Anda tahu, saudara perempuannya adalah salah satu wanita terbaik di dunia. Untuk memiliki sosok, memiliki penampilan yang baik, memiliki temperamen, memiliki uang dan memiliki uang, itu hanyalah calon menantu yang ideal untuk semua pria di dunia. Selama dia memiliki kata, saya tidak tahu berapa banyak pria yang mau menikahinya. Sayangnya, dia jatuh cinta dengan pria yang tidak menyukainya. Semuanya hilang, menontonnya. Sangguan Fei meletakkan tangannya di dadanya dan menatap Sangguan Waner dengan ekspresi lucu. Sangguan Waner kembali sadar, mendengus dan mengabaikannya. Yah, Waner, jika kamu benar-benar ingin menikah dengannya, mengapa kamu tidak memiliki kesempatan? Sangguan Fei menyentuh dagunya, lalu memukul bibirnya. Kamu berani. Mendengar ini, ekspresi Sangguan Waner berubah, dia tampak serius dan otentik. Aku memperingatkanmu, jangan main-main, jangan beri orang diskon di kakimu. Dia sangat jelas tentang pentingnya Lin Yurou bagi Li Dong. Jika Sangguan Fei benar-benar berani melakukan hal-hal yang menyakiti Lin Yurou, Li Dong tidak akan pernah membiarkannya pergi. Haha, hanya bercanda. Bab 1797. Sangguan Fei mengurai senyumnya dan berkata dengan serius. Waner, kamu juga telah melihat bahwa pikirannya saat ini tidak lagi padamu. Kamu tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Kamu, mengapa repot-repot? Dengan senang hati, Sangguan Waner berkata dengan ringan. Kemudian dia berhenti menanggapi Sangguan Fei, berbalik dan berjalan masuk. Dan Sangguan Fei mengerutkan kening, dan pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas. Keluarga Li Zong dibawa ke villa dan memanggil dokter swasta untuk merawatnya. Tak lama kemudian, dokter menyelesaikan diagnosis dan pengobatannya dan pergi. Hanya 2 perawat yang dijaga di luar ruangan. Duguk Xuan duduk di samping tempat tidur, memperhatikan kaki putranya yang diplester, air mata kembali mengalir. Apa wanita dan wanita, apa keluarga Nyonya Li, apa Nona Dugu, apa fokus pesta, ini, dalam menghadapi hidup dan mati putranya, sangat tidak berharga. Sejak dia menikahi Li Hongtu, semua orang mengira dia telah menjalani kehidupan yang bahagia sejak saat itu. Tetapi hanya dia yang tahu bahwa dia tidak berbeda dengan menjadi janda dalam beberapa tahun terakhir. Li Hongtu hanya berbagi tempat tidur dengannya ketika dia baru menikah, tetapi sejak Li Zong lahir dan wanita itu dibawa ke rumah Li oleh Li Hongtu, dia tidak pernah menyentuhnya lagi. Suaminya tidak mencintainya, jadi dia menaruh semua harapan dan rezekinya pada Li Zong. Dia menyaksikan Li Zong tumbuh hari demi hari,
dewasa hari demi hari, dan melakukan apa yang dia lakukan 15 tahun yang lalu untuknya. Karena kejadian itu, dia memaksa wanita itu mati dan menjadikan Xiao Yezong sebagai putra terlantar. Justru karena inilah Li Hongtu tidak menunggu untuk melihatnya, tetapi dia tidak pernah menyesalinya. Semua yang dia lakukan adalah untuk putranya. Tepat ketika dia mengira dia akan menunggu sampai panen, dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu terjadi. Kaki putranya terputus, dan masa depan serta masa depannya hancur total. Dokter yang datang untuk merawat Li Zong barusan telah menjelaskan bahwa karena tempurung lutut Li Zong patah, dengan kondisi medis saat ini, bahkan jika dia dikirim ke institusi medis kelas 1 di luar negeri, bahkan jika dia dapat disembuhkan, itu benar-benar tidak mungkin untuk pulih. Seperti biasa, beberapa kecacatan tidak bisa dihindari. Dia sangat jelas tentang karakter putranya. Dengan kepribadiannya yang angkuh, bagaimana ia bisa menerima kenyataan bahwa ia telah menjadi penyandang disabilitas. Ketika dia bangun, Du Guxuan benar-benar takut dia tidak dapat menerima fakta dan akan melakukan sesuatu yang bodoh. Memikirkan tatapan menyakitkan Li Zong setelah bangun tidur, air mata Du Guxuan tidak bisa tidak jatuh. Du Guzan berdiri di sampingnya, memperhatikan Li Zong yang terbaring di tempat tidur dalam keadaan koma, menyaksikan air mata dan rasa sakit bibinya, tinjunya mengepal, dan kemarahan di hatinya membara. "Bibi, aku akan pergi ke kakek sekarang dan membiarkan dia mengirim seseorang untuk menangkap Li Dong. Dia terlalu berani untuk melakukannya, dia tidak hanya membunuh orang, tetapi dia masih bertindak sebagai kejahatan di Li Jiahu. Dia harus dihukum berat untuk masalah ini." Du Guxuan tidak menanggapi. Dia masih tenggelam dalam kesedihan dan tidak mau mendengarkan kata-kata Du Guzan sama sekali. Bab 1798. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah bagaimana menghiburnya setelah Li Zong bangun, dan bagaimana menemukan cara untuk menyembuhkan kakinya sepenuhnya. Adapun Li Dong dan sebagainya, dia tidak punya energi untuk memperhatikannya sekarang. Melihat Du Guxuan tidak berbicara, dia masih menangis, dan Du Guzan juga tahu bahwa bibinya benar-benar patah hati kali ini. Kaki anaknya patah, dan dia diinterupsi oleh pamannya. Pukulan ke Du Guxuan ini benar-benar terlalu hebat. Ini juga memperkuat keyakinan Du Guzan untuk menemukan kakek. Dia harus melaporkan masalah ini kepada kakeknya, dan membiarkan kakeknya mengirim seseorang untuk menangkap Li Dong, menghukumnya, dan membiarkan dia menghabiskan seluruh hidupnya di sel. Setelah membuat keputusan, dia tidak mengganggu Du Guxuan, diam-diam mundur, dan segera meninggalkan keluarga Li. Setelah menunggu lama Du Guzan pergi, Du Guxuan akhirnya pulih dari kesedihannya. Dia tidak peduli apakah Du Guzan pergi, karena dia akhirnya memikirkan satu hal. Sulit bagi para dokter top dunia barat untuk menyembuhkan kaki Li Zong. Jadi, bagaimana dengan pengobatan Tiongkok? Kebetulan ada nomor Presiden Ma dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok di teleponnya. Di bidang pengobatan tradisional Tiongkok, Presiden Ma dan Tuan Tang Liren keduanya adalah tokoh tingkat Taisan Beidou. Mereka ahli dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Mungkin mereka dapat menyembuhkan kaki Li Zong. Dengan pemikiran ini, Du Guxuan segera memutar telepon Presiden Ma. Panggilan tersambung dengan cepat, dan suara Presiden Ma terdengar di sana. "Halo, siapa ini?" "Halo, Presiden Ma, saya Du Guxuan." "Ternyata itu Bully." "Halo, saya tidak tahu apakah Anda memanggil saya, ada apa?" Presiden Ma di sana bertanya dengan heran. Meskipun dia memiliki informasi kontak Du Guxuan, dia tidak pernah menelepon. Sekarang Du Guxuan mengambil inisiatif untuk menelepon, dan pasti ada sesuatu untuk menemukannya. "Betulkah?" "Ketua Ma, ini masalahnya. Kaki anak saya Li Zong patah. Saya ingin meminta Anda untuk datang dan melihat apakah ada cara untuk menyembuhkannya." Du Guxuan dengan cepat berkata, "Itu dia, oke, aku akan lulus sekarang." Menutup telepon, Du Guxuan menunggu dengan cemas di kamar. Li Zong masih koma.
Tidak hanya kakinya patah, tetapi dia juga sangat terstimulasi. Dokter sebelumnya mengatakan bahwa dia tidak akan bisa bangun untuk sementara waktu. Sekitar setengah jam atau lebih, wanita paruh baya yang terluka oleh Li Dong masuk. "Nyonya, Ketua Ma ada di sini." Meskipun dia dikalahkan oleh Li Dong sebelumnya dan terluka, lukanya tidak terlalu serius. Setelah perawatan sederhana, dia sekarang dapat bergerak dengan bebas. Ini adalah kemampuan pemulihan Tuan yang hebat, sangat kuat. "Cepat, silakan masuk, Presiden Ma." Duguxuan buru-buru berkata, menggelengkan kepalanya lagi. "Tidak, saya pribadi akan menyambutnya." Bab 1799. Dia meminta Presiden Ma untuk meminta sesuatu. Untuk putranya, bahkan jika dia memintanya untuk bertanya kepada Presiden Ma, dia bersedia. Segera, dia keluar untuk menyambut Ketua Ma masuk. Keduanya bertukar salam, dan Duguxuan memimpin Ketua Ma ke kamar Li Zong. "Presiden Ma, tolong, saya harus menyembuhkan kaki anak saya." Duguxuan penuh harapan dan otentik. "Mes, Li, jangan khawatir, aku akan membantunya melihatnya dulu." Setelah Presiden Ma selesai berbicara, dia berjalan mendekat dan mulai membantu Li Zong memeriksa kakinya. Duguxuan menunggu dengan cemas di sampingnya. Namun, kali ini, itu ditakdirkan untuk mengecewakannya. Setelah beberapa saat, Ketua Ma berdiri, memandang Duguxuan, menghela nafas, dan menggelengkan kepalanya. "Nyonya Li, saya minta maaf. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang kaki guru Li Zong. Tempurung lututnya patah. Dengan kemampuan saya, bahkan jika dia sembuh, dia akan tetap cacat di masa depan." "Apa?" Wajah Duguxuan pucat. "Apakah tidak ada cara untuk menyembuhkannya?" Pengobatan barat tidak memiliki cara untuk menyembuhkannya, dan sekarang bahkan Ketua Ma di lingkaran pengobatan Tiongkok tidak dapat menahannya. Berita ini hanyalah kilatan dari biru. "Tidak." Presiden Ma menggelengkan kepalanya. Dengan tingkat medis saat ini, bahkan para dokter top barat di Amerika Serikat tidak dapat sepenuhnya menyembuhkannya. "Tingkat saya terbatas, dan saya juga tidak dapat melakukannya." "Bagaimana dengan Tuan Tang Liren? Dia memiliki keterampilan medis tingkat tinggi. Akankah keajaiban terjadi jika dia diizinkan untuk datang?" Duguxuan masih tidak menyerah. "Bahkan jika Penatua Tang ada di sini, kurasa tidak mungkin." Presiden Ma masih menggelengkan kepalanya. Namun, dia tiba-tiba memikirkan seseorang. "Namun, jika Anda dapat mengundang seseorang, mungkin Tuan Muda Li Zong masih memiliki secercah harapan." "Betulkah?" Duguxuan tiba-tiba tampak terkejut. Baginya, yang terpenting sekarang adalah menyembuhkan kaki Li Zong. Untuk itu, dia rela membayar mahal. "Tentu." Bab 1800. Presiden Ma tersenyum dan berkata, "Keterampilan medisnya adalah yang paling kuat yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Saya telah menyaksikan keajaibannya sendiri. Keterampilan medisnya harus menjadi yang paling cemerlang di dunia saat ini. Apakah itu pengobatan barat atau Cina, keterampilan medisnya, saya malu." Mendengarkan ini, Duguxuan sedikit terkejut. "Anda tahu, Presiden Ma di depan Anda adalah dekan rumah sakit rakyat pertama Kyoto. Level medisnya, bahkan jika Anda melihat ke seluruh dunia, berada di level teratas. Dengan kemampuannya, sangat jarang memuji orang lain begitu banyak. Anda tahu, bahkan dokter Cina tua Tang Liren yang disegani tidak pernah melihatnya memuji seperti ini." "Siapa dia? Di mana dia?" Duguxuan bertanya dengan cepat. Dia adalah seorang pemuda bernama Li Dong." Ketua Ma tersenyum. Orang yang dia katakan secara alami adalah Li Dong. "Tunggu, apa yang kamu katakan? Siapa namanya?" Wajah Duguxuan berubah. "Li Dong." Presiden Ma tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa insiden virus nyamuk hitam terakhir diselesaikan olehnya?" Pemuda itu mengerikan.
Jika kamu dapat mengundangnya, kamu mungkin dapat menyembuhkan kaki Tuan Muda Li Zong dengan sangat percaya diri. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana bisa? Wajah Duguk Xuan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dari mana Li Dong yang kamu katakan? Dia bertanya tanpa menyerah. Jika Li Dong yang disebutkan oleh ketua Ma bukanlah spesies liar yang kecil, maka semuanya mungkin. Tetapi jika itu Li Dong, itu akan benar-benar berakhir. Dia tampaknya berasal dari Provinsi Tianxing Selatan. Oh, ya, istrinya sangat baik. Saya mendengar bahwa itu adalah manajer umum grup Lin, bernama Lin Yurou. Saya ingin tahu apakah istrinya telah mendengarnya. Ketua Ma tersenyum. Provinsi Skywalk Selatan, Lin Yurou, manajer umum grup Lin. Mendengar ini, wajah Duguk Xuan menjadi sangat putus asa. Ini benar-benar dia. Selain dia, apakah ada orang lain yang bisa menyelamatkan putraku? Duguk Xuan bertanya lagi. Kurasa itu hilang. Presiden Ma menggelengkan kepalanya. Di dunia sekarang ini, aku khawatir hanya dia yang bisa menyembuhkannya. Selain itu, aku tidak bisa memikirkan orang lain dengan kemampuan itu. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.